أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa, kita sangat berbahagia kita masih dipilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah Ramadan sampai dengan hari ke-22 ini. Kita bermohon dan berharap semoga kita tetap diberikan semangat dan kekuatan untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini seperti apa yang Allah inginkan. Pemirsa, di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang esensi i'tikaf. Saat ini, jika Anda bertanya, ya Ustadz, saya ingin fokus dalam i'tikaf. Apa yang saya lakukan saat i'tikaf? Seperti Nabi SAW pernah menunjukkannya. Pada edisi kali ini, kita akan turunkan agenda-agenda i'tikaf, amalan-amalan i'tikaf seperti Nabi dahulu pernah menunjukkan dan meneladaninya kepada kita semuanya sampai dengan saat ini. Sebelum kami tuliskan, penting untuk Anda ketahui, aktivitas yang baik selalu diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah agar selalu tertata, teragendakan, sehingga tahapannya bisa dilakukan dengan penuh semangat dan terukur dengan sempurna. Turun Quran, surah Al-Insyirah misalnya, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8-nya. Perhatikan petunjuk dari Al-Quran. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan satu urusan, satu program, maka tata dengan baik untuk menatap program yang lainnya. Terkait dengan i'tikaf, tidak disukai Anda cuma datang ke masjid tapi tidak punya agenda yang akan dikerjakan. Jangan sampai masjid saat i'tikaf cuma jadi tempat pindah kehidupan Anda saja. Bahkan ada yang datang bawa kasur, datang bawa bantal, cuma pindah tempat tidur. Ada yang harap-harap di masjid mendapatkan sahur dengan kualitas yang bagus, makanan yang enak, tidak ada esensinya. Sekarang kita turunkan agenda i'tikaf supaya tahun ini bisa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya, satu, Nabi SAW disebutkan dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan di 10 hari terakhirnya. Karena itu, kita bisa lakukan pemetaan pada 10 hari pertama, Anda bisa lakukan amalan interaksi dengan Al-Quran. Anda bisa bagi pada 3 bagian seperti dulu pernah kita ulas bersama. Satu, jika Anda inginkan khatamkan Al-Quran dengan bacaan semata, boleh, silakan Anda petakan. Selama 10 hari, saya ingin khatamkan Al-Quran. Sekarang sudah masuk hari ke-22. Anda tinggal punya 8 hari ke depan. Maka bagi 30 juz misalnya kepada 8 bagian. Bagi kepada 8 hari, dalam 8 hari ini Anda punya target, bismillah, 10 hari saya khatamkan Al-Quran. Bisa amalan yang kedua disebut dengan tilawah, mendalami isi Al-Quran, memahami maknanya. Jangan-jangan selama ini baca tapi Anda tidak mengerti isinya. Kenapa Anda tidak pasang target? Selama i'tikaf saya paham juz amma, saya mengerti tafsirnya, saya amalkan pasca saya lulus menjadi alumni i'tikaf. Amalan kedua, tilawah, mendalami, memahami isinya. Amalan ketiga yang mungkin Anda kerjakan juga, dimanapun Anda berada, pemirsa, yaitu hafalan Al-Quran. Dan ini termasuk yang paling indah. Al-hifdhu, menghafal, hafalan Al-Quran. Ini bisa Anda petakan selama Ramadan. Anda usahakan, maksimalkan, mencari ayat-ayat surat tertentu yang bisa Anda hafalkan. Satu kali, ada satu keluarga, suaminya begitu sibuk dengan pekerjaan. Tapi Ramadan itu, dia merasa mesti ada yang berbeda. Karena suatu saat dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ambil cuti, dia desain waktu liburnya sesuai dengan masa i'tikaf, dan dia niatkan untuk menghafal Quran sebanyak 3 juz. Dia sampaikan pada istrinya niat yang mulia itu. Istrinya begitu bahagia dan menyiapkan perlengkapan i'tikaf untuk suaminya. Anda tahu apa yang terjadi? Saat ia berangkat, ia niatkan menghafal, istrinya di rumah tidak ingin ketinggalan memotivasi suami. Dengan anak yang masih disusuinya, ada 2 anak yang masih dirawatnya, suami menghafal di masjid, istri menghafal di rumah. Ketika selesai tiba masa i'tikaf, pulanglah ke rumah suami dengan wajah yang sangat berbinar mengatakan, Zauji, 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 sayang, 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 hafidhul Quran. Saya sudah hafal Al-Quran, 3 juz seperti saya rencanakan. Alhamdulillah. Tiba-tiba, kawan-kawan sekalian, istrinya mencium tangannya, tidak menampakkan rona yang aneh, tapi ada satu kalimat meluncur dalam lisannya. Suamiku sayang, Alhamdulillah, aku pun telah menghafal Quran dalam 10 hari, 30 juz. Suaminya hafal 3 juz, istrinya hafal 30 juz, dan Allah berkahi keluarga itu dengan agenda i'tikaf yang telah jelas. Pemirsa, saya mengajak kepada Anda, ayo tata agenda Anda dalam i'tikaf ini, jangan sia-siakan. Anda bisa interaksi dengan Al-Quran,
Anda bisa tambahkan dengan meningkatkan salat, Anda bisa tambahkan dengan bertilawah, Anda bisa tambahkan dengan mempelajari nilai-nilai keislaman. Dan paling penting, ada yang harus diisi untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.